Mungkin itu. Nah, oke. Kita telah membahas soal hoax. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini bicara soal stereotip Gen Z. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apakah stereotip Gen Z yang ingin serba cepat itu benar atau hanya salah paham antar generasi saja? Mumpung saat ini kita bersama dengan Ibu Sakinah yang selaku generasi milenial dan Ibu Dila yang saat ini masuk di generasi Gen Z. Nah, mungkin boleh dijawab dulu sama Bu Sakinah? Iya. Saya dari pandangan milenial, sebenarnya ada pro dan kontra sih untuk Gen Z ini. Untuk mereka masuk di ranah pemerintahan, sebagai ASN sebenarnya sangat-sangat bermanfaat Gen Z itu. Dengan kecepatan teknologinya, mereka sangat cepat untuk menerima informasi dan menjustifikasi benar atau salah informasi itu. Mereka juga sangat cepat, sangat melek teknologi. Jadi karena mereka masuk di ranah pemerintahan, kebanyakan kan ASN itu, mohon maaf, lebih banyak generasi boomers dan milenial yang mungkin agak lambat dalam teknologi. Si Gen Z ini sangat membantu loh untuk kecepatan pekerjaan yang semuanya by system, semua dari website, dari apa, itu sebenarnya sangat membantu Gen Z. Tapi dari segi kekurangannya, minusnya ya, kurang lebih mereka tuh sangat terburu-buru dalam bekerja. Terus misalnya kayak waktu kerjanya sudah selesai, apapun itu mereka hentikan. Itu sebenarnya kayak kurang loyal aja sih dari segi milenial ya. Ya mungkin kalau tanggapan dari Gen Z-nya sendiri bisa dijustifikasi atau silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk cepat sendiri, karena kita tumbuh dan besarnya di era internet yang cepat, notifikasi konten-konten pendek dari media sosial itu kan semua serba cepat, dan cepat itu bagi kami sebagai Gen Z itu adalah standar. Jadi itu bukan suatu kemewahan, karena kalau bisa kita kerjakan secara cepat tapi efisien, kenapa kita harus lama gitu. Nah, jadi di sini cepat juga bukan berarti instan tanpa usaha. Kita sebenarnya usaha, tapi kita mencari usaha mana yang lebih efisien untuk mencapai apa yang kita tuju gitu. Daripada harus melalui proses yang lebih panjang, kita lebih ingin mempersingkat itu semua dan hasilnya tetap sama-sama bagus. Terus ini sebenarnya salah paham yang sering terjadi, mau cepat berarti nggak sabar gitu. Padahal bukan kayak gitu. Kita hanya ingin bekerja secara lebih efisien. Kita juga sebagai Gen Z itu kita bukan biasa sih, kita sangat memperhatikan kesehatan mental. Jadi kalau misalnya waktu selesai kerja, ya selesai kerja, kita juga ada healing. Nah itu kan juga masuk ke sikap bela negara, yang mana kita harus menjaga kesehatan mental kita. Seperti itu sih kalau dari Gen Z-nya. Oke, jadi sudah ada dua jawaban yang bisa kita dapatkan dari pembahasan ini, entah dari milenial maupun Gen Z. Nah, dari ruang diskusi kita kali ini mungkin kita bisa simpulkan bahwa saat ini isu kontemporer yang harus kita ingat baik-baik, apalagi sebagai ASN, di mana kita ASN dituntut untuk sangat selektif dalam mendapatkan dan mengambil informasi, yang kemudian beberapa generasi muda yang untuk CPNS baru yang baru masuk ini, itu gunanya ke depan untuk melengkapi dan memberikan konsep yang efektif dan efisien bagi kita ASN untuk memanfaatkan teknologi ke depan. Saya kira untuk konteks isu kontemporer untuk saat ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke ruang diskusi selanjutnya. Terima kasih. Baik, kembali lagi ke ruang diskusi bersama saya Mahfud dan kawan saya di sebelah ini. Nama saya Vicky. Oke, kami saat ini akan membahas soal kesiapsiagaan tentang bela negara. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak Vicky ya. Yang pertama itu untuk kesiapsiagaan sendiri. Nah, menurut Pak Vicky, apa sih kesiapsiagaan itu? Kesiapsiagaan itu sikap yang selalu ready buat jaga Indonesia, baik dari hal kecil sampai yang besar.
Intinya sih kita nggak cuma cinta tanah air di mulut doang, tapi juga gerak nyata, taat aturan, gak nyebar hoax, saling bantu dan sikap kalau negara sedang membutuhkan. Itu saja. Nah, oke, itu untuk definisi kesiapsiagaan sendiri. Nah, Pak Vicky ini kan termasuk Gen Z ya, Pak Vicky? Iya. Oke, saat ini kita akan bahas lebih spesifik lah tentang peran Gen Z itu dalam kesiapsiagaan bela negara. Menurut Pak Vicky seperti apa sih? Peran Gen Z dalam kesiapsiagaan negara itu sangat penting karena mereka hidup di era digital, adaptif terhadap perubahan serta memiliki akses informasi yang cepat. Gen Z itu bukan cuma generasi rebahan, scroll TikTok doang, tapi juga bisa jadi garda terdepan buat bela negara dengan cara relate yang zaman sekarang ini seperti 1. Lawan hoax. Gen Z itu jago internetan loh, jadi bisa banget nyaring informasi, gak gampang kemakan hoax dan ikut edukasi orang lain biar gak kepecah belah. Yang kedua itu cinta produk sendiri. Cinta produk sendiri itu seperti kita mensupport UMKM sama memakai pakaian-pakaian yang ada yang buatan kita sendiri. Nah, oke. Jadi itu jawaban tadi soal peran Gen Z dalam kesiapsiagaan bela negara. Nah, kita akan lebih spesifik lagi. Tadi sudah membahas tentang kesiapsiagaan bela negara, kemudian kita masuk ke peran Gen Z dalam kesiapsiagaan bela negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal Pak Vicky sendiri sebagai Gen Z dan sebagai ASN dalam kesiapsiagaan bela negara. Nah, menurut Pak Vicky, gimana sih peran kita sebagai ASN dalam kesiapsiagaan bela negara ini? Kesiapsiagaan bela negara dalam ASN itu simpel banget sebenarnya. Jadi ASN itu bukan cuma kerja duduk manis di kantor terus pulang, tapi harus selalu ready buat jaga negara lewat tugas dan sikap kita sehari-hari. Di era sekarang bela negara tuh bukan hanya angkat senjata doang, tapi ASN juga bentuk nyata kayak kerja secara profesionalitas dan loyalitas. Datang tepat waktu, kerja nggak asal-asalan, pelayanan ke masyarakat sepenuh hati, karena pelayanan yang bagus ikut juga kepercayaan ke negara. Oke, jadi dari diskusi saya dengan Pak Vicky tadi dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan bela negara ini sebenarnya tidak perlu terlalu jauh kita memikirkan. Hal-hal seperti profesionalisme, disiplin dan berintegritas sebagai ASN itu sudah termasuk dalam kesiapsiagaan kita dalam membela negara. Saya kira untuk saat ini sampai situ saja diskusi kami kali ini dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi lain. Terima kasih.